Bila kalian ingin menghasilkan budaya ikan gupi yang melimpah, tonton terus sampai selesai video ini ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini aku akan memberikan tips atau tutorial bagaimana caranya budaya ikan gupi kita bisa menghasilkan anakan atau budaya yang melimpah ya. Oke, pertama yang harus kita lakukan pada saat indukan ikan gupi kita yang sedang hamil tua, kita harus memindahkan ke wadah sendiri ya kawan. Karena kalau tidak dipisahkan ke wadah sendiri, apabila nantinya si indukan ini yang sedang hamil tua, pasti budayanya ada yang dimakan oleh teman-temannya. Yang perlu kita siapkan yaitu adalah wadah baskom ya, atau timba cat seperti ini 5 kiloan ya kawan. Kalau tidak ada ya terserah wadah apa saja, yang penting ikannya ini bisa sendiri ya. Dengan sistem karantina ini akan bisa memaksimalkan proses kelahiran pada ikan atau pada indukan tersebut ya kawan. Ikuti terus video ini ya, nanti kalian bisa tahu bagaimana hasil burayanya dan bagaimana cara proses pembesaran pada si buraya tersebut nantinya kawan. Yang belum subscribe silahkan subscribe dan like video ini agar aku lebih semangat lagi berbagi pengalaman tentang seputaran ikan gupi kawan. Baik, kita lihat indukan ikan gupi yang kita pisahkan kemarin ya. Kelihatannya pasti sudah ngebrol ini. Oke, itu lihat kawan, banyak sekali burayanya. Inilah tujuan kita memisahkan indukan betina yang sudah hamil ya. Tujuannya untuk memaksimalkan kelahiran si buraya. Dengan cara ini akan memaksimalkan burayanya tidak dimakan oleh teman-temannya ya kawan. Meskipun ikan black musco ini tidak kanibal, tapi sedikit banyak pasti akan dimakan oleh teman-temannya karena pada waktu dia lapar mungkin bisa juga dikira makanannya ya. Oke, proses selanjutnya kita taburkan ke kolam pembesaran khusus buraya kawan. Sebelumnya kita masukkan dulu isi indukannya yang sudah melahirkan ini ke habitatnya. Kita kembalikan dulu ke habitatnya semula ya kawan, biar nanti bisa hamil lagi. Nah, bang, kenapa kok pakai tangan, nggak pakai serok aja bang? Nah, nanti kalau pakai serok pasti budayanya kena atau masuk di dalam serok ya. Kita harus pakai tangan supaya budayanya bisa keluar di sela-sela tangan kita atau sela-sela jari kita kawan. Baik, sekarang kita taburkan ke kolam pembesaran khusus buraya. Aku sediakan bokol kas ini untuk proses pembesarannya kawan. Kita tuangkan seperti ini caranya, pelan-pelan saja agar burayanya tidak mabuk kawan ya. Bokol kas ini cuma wadah pembesaran untuk sementara ya kawan, untuk usia 0 sampai 1 bulan. Setelah usia 1 bulan aku akan pindahkan ke kolam yang lebih luas untuk proses pembesarannya nanti. Karena apa? Karena kalau cuma di bokol kas saja itu akan memperhambat pertumbuhan karena kurang begitu luasnya tempat ya. Bang, kenapa kok tidak langsung ke kolam yang lebih luas saja? Kok ditaruh dulu di dalam bokol kas? Begini kawan, karena usia 0 sampai 1 bulan ini kondisi fisik atau kekuatan si buraya ini masih minim ya kawan. Nah, sedangkan di dalam bokol kas sendiri akan bisa meminimalisir suhu yang ekstrim di luar ya. Selanjutnya tidak lupa juga kita harus memasukkan daun pisang ke dalam bokol kas ini.
Tujuan dan fungsi daun pisang ini yaitu untuk menjaga kestabilan suhu pada air ya, agar tetap hangat meskipun cuaca ekstrim di luar ya. Dan yang kedua, berfungsi untuk menghasilkan infusoria kawan. Infusoria ini adalah pakan hidup untuk si burayanya nanti. Jadi kita tidak perlu repot-repot setiap hari mengasih makan ya, karena di dalam kulkas ini sudah terkandung sumber pangan yang berupa infusoria tadi ya kawan. Kita tidak perlu repot-repot ya, setiap hari mengasih makannya. Kita tunggu saja sampai 1 bulan, terus kita pindahkan ke kolam yang lebih luas ya, bertujuan untuk mempercepat proses pertumbuhannya ikan atau si buraya tersebut ya. Setelah kita pindahkan ke kolam yang lebih luas, kita bisa langsung memberi pakan yaitu berupa cacing sutra kawan, karena cacing sutra sangat baik sekali untuk pertumbuhan si buraya yang berusia 1 bulan ke atas ya. Kenapa bang kok tidak yang lainnya atau pelet? Kalau pelet itu sangat lambat sekali untuk pertumbuhan buraya ya kawan. Kalau cacing sutra itu bisa mempercepat proses pertumbuhan pada buraya kita. Dan yang paling penting, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usaha kita atau semua yang kita lakukan mendapat ridhonya ya kawan. Dan aku doakan semua kalian yang para breeder atau para peternak ikan gupi bisa menjadi peternak yang sukses dan mampu bersaing di pasaran ya. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Bila ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar yang lainnya pada tahu tentang ilmu pergupian ini ya. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.